Kami mau sambut firman-Mu, kami mau sambut kebenaran-Mu, kami mau sambut semua yang Tuhan mau katakan buat kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, nama segala nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Thank you buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Selamat pagi semua, shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Wah, senang banget hari ini saya ada di tempat ini. Ya, thank you buat Pak Kem yang sudah undang saya hadir. Saya kenal Pak Kem udah lama banget ya, udah puluhan tahun mungkin Pak Kem ya, kita udah kenal. Nah, saya cukup familiar dengan Grand Tropic di tempat ini. Jadi saya dan istri, oh ya saya nggak datang sendiri, hari ini saya bawa satu wanita yang paling cantik di ruang ini di bawah saya ya. Istri saya nama Yohana. Jadi kami berdua nggak udah familiar banget dengan Grand Tropic di tempat ini. Kenapa? Karena kami kuliah di namanya Bina Nusantara, BINUS. Jadi kalau pulang kuliah pasti saya lewat sini karena saya tinggal di Jelambar dulu. Jadi kita pasti udah biasa lah Grand Tropic. Jadi seperti pulang kampung ke tempat ini. Ya, jadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saya bersyukur tadi waktu saya datang saya lihat begitu banyak anak-anak muda. Saya pernah kuliah, ya, pernah muda, sekarang juga masih muda. Jadi saya seorang pengusaha di bidang IT, ya. Nah, nanti ada slide-nya, ya. Oke, jadi saya sudah berkeluarga, saya punya satu istri dan 3 orang anak. Anak kita udah gede, yang paling gede udah mau kuliah. Pak Kem anaknya udah mau kuliah Pak belum? Oh, udah selesai kuliah ya, ini anak Pak Kem ya. Berarti kita kalah sedikit lah. Yang kedua SMA 2, yang ketiga masih kecil kelas 5 SD. Nah, jadi saya cukup aktif pelayanan sejak masih muda seperti anak-anak muda sini. Saya melayani sejak muda waktu kuliah bareng dengan istri saya. Dan sekarang puji Tuhan sebagai seorang pengusaha, saya dipercaya untuk melayani banyak anak-anak muda. Saya melayani di FGBMFI khususnya di anak-anak muda namanya Young Movement. Jadi saya percaya bahwa anak muda adalah masa depan bangsa. Saya memulai sebuah quote dari Jack Ma. Ada yang tahu Jack Ma? Alibaba.com. Dia bilang gini, anak muda adalah masa. Siapa yang punya anak muda, punya masa depan. Siapa yang pegang anak muda, pegang masa depan. Tapi sebaliknya, siapa yang gak punya anak muda, gak punya masa depan. Siapa yang gak pegang anak muda, gak pegang masa depan. Saya lihat GBI dan BLC di sini, banyak sekali anak mudanya. Saya percaya ada masa depan yang baik, yang indah, ya Pak Kem ya, di gereja di tempat ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan di tempat ini. Nah, mungkin suara boleh naikin dikit. Oke. Bapak Ibu, saya mau hari ini cerita tentang satu tema yang saya namakan juara kehidupan. Ya, tadi saya pikir saya mau pakai banyak bahasa Inggris, tapi ternyata saya pakai bahasa Indonesia. Ternyata banyak anak-anak muda di sini ya. Jadi saya akan lebih ngobrol. Oke, baik. Mungkin next. Nah, saya memulai dengan sebuah di 2 Timotius 2 ayat 5 dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ini sebuah ayat yang saya pikir sangat keren yang ditulis oleh Paulus kepada seorang anak muda namanya Timotius. Dikatakan kalau seorang atlet, seorang olahragawan mau jadi juara, dia mesti apa? Dia mesti bertanding. Dia mesti berusaha. Dia mesti bekerja, berkarya. Dan ada aturan-aturannya. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua, anak-anak muda khususnya, Tuhan desain kita untuk jadi juara. Ya, Tuhan desain kita untuk jadi juara dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai gembala, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa mungkin, sebagai dokter, pengusaha, apapun profesi kita, status kita, Tuhan mau desain kita jadi juara. Nah, dan untuk jadi juara, saya pikir ini adalah hal yang baik buat kita. Next, dikatakan kita pernah baca di 2 Timotius 4 itu dia bilang gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Saya percaya bahwa Tuhan kepengen bawa kita semua supaya kita sampai garis finish. Setuju ya? Sampai garis finish kita, ending kita. Tapi dalam perjalanan itu Tuhan mendesain setiap kita untuk jadi juara, untuk jadi champion of life, juara dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kata juara ini penting sekali buat kita. Ya, juara buat dalam setiap sisi kehidupan kita. Nah,
juara itu apa sih? Juara itu apa sih? Nah, hari ini saya mau share dengan cepat kata juara ini. Apa yang mesti kita lakukan supaya setiap kita jadi juara? Tadi dikatakan bahwa untuk jadi juara itu ada aturannya, ada strateginya, ada caranya. Izinkan hari ini saya share bagaimana supaya setiap kita, baik yang tua, nggak ada yang tua di sini lah ya, semua masih muda semua. Yang senior, yang muda, yang kuliah, yang kerja, semua bisa jadi juara. Nah, saya katakan juara itu ada 5 huruf. Juara. Nah, supaya kita juara, aturannya apa sih? Ada 5 aturan saya mau share dengan cepat pagi hari ini. Nah, J yang pertama adalah kalau kita mau dijuara, next. Kalau kita mau dijuara, yang pertama adalah jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Next. Ada sebuah quote yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Vince Lombardi, dibilang gini, winners never quit and quitters never win. Pemenang tidak pernah berhenti. Atau juara gak pernah menyerah. Tapi orang yang menyerah tidak pernah jadi juara. Bapak Ibu, teman-teman anak muda khususnya, saya gak tahu apa yang lagi kita hadapi hari ini. Tantangan apa, masalah apa yang kita lagi hadapi. Tapi ada pesan Tuhan buat kita pagi hari ini. Jangan pernah menyerah. Bisa aja tantangan pekerjaan, bisnis, hubungan. Ada yang mungkin lagi putus cinta, saya gak tahu. Ya, mungkin juga soal pelayanan, apapun juga itu, hubungan suami istri, bapak anak. Saya mau katakan, ayo jangan pernah menyerah. Semua kita pasti punya masalah, tapi saya percaya bahwa setiap masalah, tantangan pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Nah, next, ini sebuah ayat yang saya pikir gak kalah penting buat kita. Ibrani 10 ayat 38, udah kita sering baca. Dikatakan begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, teman-teman muda semua, saya mau katakan begini bahwa Tuhan punya pesan buat kita. Tuhan gak suka sama orang yang menyerah. Sama orang yang mengundurkan diri. Sama orang yang, udahlah, jangan Bapak, Ibu, teman-teman semua, ayo. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Nah, Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kadang kita merasa udah mentok. Udah gak ada jalan keluar lagi. Tapi kita semua sepakat, namanya bola kalau dilempar ke bawah, satu titik dia akan ketemu sama lantai, dan ketika itu dia apa? Dia akan mantul kembali. Dan mantulnya lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, teman-teman semua, hari ini saya gak tahu. Sekali lagi saya gak tahu apa yang lagi kita hadapi. Tantangan apa yang lagi kita hadapi di tempat ini. Tapi percayalah bahwa kalau kita gak menyerah, pasti satu titik ada jalan keluarnya. Ada solusinya. Nah, next saya mau cerita, ada beberapa orang yang saya pikir penting sekali saya mau share buat kita. Next. Nah, saya mau mulai dengan sebuah kisah. Kisah sebenarnya buat anak sekolah minggu, tapi saya pikirin juga penting buat kita. Ada yang udah pernah tahu namanya Zakheus. Ya, saya sangat kagum dengan namanya Zakheus. Zakheus ini seorang tokoh yang saya pikir sangat unik, sangat menarik, dan cuma ada di kitab Lukas. Kalau Bapak Ibu teman-teman tahu ada 4 Injil, ada nama Matius, tadi udah kita nyanyiin ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kisah Zakheus ini cuma ada di mana? Cuma ada di Lukas. Dan saya bersyukur Lukas seorang tabib, seorang dokter, seorang profesional di dunia marketplace. Dia capture kisah ini buat kita untuk kita belajar. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya tahu bahwa Zakheus adalah seorang yang sangat pantang menyerah. Gak pernah menyerah. Bapak Ibu kalau baca di kisah Lukas 19 dikatakan, waktu itu Zakheus, semua tahu, dia seorang pemungut cukai. Kalau bahasa sekarang, ya orang pajak lah ya. Ketua KPP ya. Saya juga kalau dikirim surat sama pajak juga, ya, itu juga udah ketakutan setengah mati. Puji Tuhan belum pernah, mudah-mudahan gak pernah. Nah, jadi Zakheus itu punya satu mimpi, mau apa? Dia pengen lihat Yesus. Waktu itu Yesus lagi terkenal banget. Lebih terkenal daripada Pramono Anung, daripada Ridwan Kamil, terkenal banget. Dia kepengen lihat Yesus. Tapi kalau kita baca di Lukas 19, Zakheus itu punya 3 hal yang menghalangi dia untuk Yesus. Ada yang tahu? Yang pertama, orangnya banyak. Ya, jadi eksternal dia itu ada halangan. Dia nggak bisa lihat Yesus.
Orangnya banyak banget. Karena waktu itu Yesus lagi terkenal banget. Semua orang pengen lihat Yesus. Apa yang kedua apa? Ada yang tahu Zakheus? Zakheus itu badannya pendek. Kalau orang banyak tapi badannya tinggi kayak siapa ya? Tinggi ya. Kayak Yao Ming lah, pemain basket, ada yang tahu ya. Tinggi, oh dia bisa lihat Yesus, benar gak? Tapi udah orang banyak badannya pendek. Itu fisik dia. Luarnya ada halangan, ada tantangan, ada masalah. Fisiknya juga ada, tubuh dia. Dan yang paling terakhir, ketika di depan kantor dia ada pohon, dia tahu dia mesti naik pohon. Untuk siapa? Bisa lihat Yesus. Contoh aja. Ada halangan ketiga yang saya pikir paling penting buat kita semua. Khususnya buat anak-anak muda. Apa sih? Ketika dia lihat pohon, dia tahu dia ini orang penting. Kebayang gak sih? Orang penting adalah apa sih? Dia mesti naik pohon. Itu apa sih? Tantangan dalam diri dia. Gengsi dia. Harga diri dia. Kebayang gak sih? Anies Baswedan naik pohon. Contohnya. Pramono Anung naik pohon. Pakai jas. Kan gak lucu, benar gak? Jadi kadang ada hal yang sangat menghalangi kita untuk bisa ketemu sama tujuan kita. Untuk breakthrough masalah kita. Tapi 3 hal itu tidak menghalangi Zakheus untuk dia ketemu Yesus. Nggak cuma ketemu Yesus, dia makan sama Yesus. Dan semua jadi sejarah buat kita. Dia mengalami pertobatan. Dia menjadi seorang hari ini kita bicarakan. Dan kita belajar dengan Zakheus. Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya mau katakan, ayo jangan pernah menyerah. Kalau kita mau jadi juara dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Nah, saya mau cerita lagi 3 orang, boleh next? Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang kenal ya, paling pas Bapak Ibu kenal paling kanan, benar ya? Sama yang bawah ini kalian kenal ya, karena suka makan di situ ya. Nah, saya mau cerita ada 3 orang yang 3 orang ada wanitanya, ada prianya, ada anak mudanya. Jadi ini udah komplit. Nah, yang bernama itu namanya J.K. Rowling. Ya, mungkin beberapa orang nggak kenal, tapi anak muda kenal kali ya. Tahu ya? Pengarang Harry Potter. Saya mau cerita tentang J.K. Rowling yang seorang wanita muda yang tidak pernah menyerah. Umur 25 ketika mamanya meninggal, dia orang UK, orang di London, dia lari ke Portugal. Umur 26, 27 dia ketemu sama seorang wartawan Portugal kemudian menikah. Ketika dia menikah, waktu dia punya anak, wartawan Portugal itu lakukan KDRT namanya. Dia dipukul, dia diusir. Sehingga dia mesti pulang balik ke London. Nah, waktu dia pulang ke London, J.K. Rowling sini gak punya apa-apa. Cuma bawa 1 anak bayi dia. Dan dia cuma punya 1 doang kemampuan dia. Itu nulis buku. Ya, dia tinggal di rumah saudaranya. Gak punya uang sampai dia mesti dibantu negara. Dia dapat kupon negara. Sini ada yang dapat kupon. Kupon untuk makan siang, makan malam. Ya, nanti minta. Ya, jadi makan sampai begitu parahnya hidup dia. Dia punya baby. Tapi dia punya 1 mimpi adalah dia menulis buku. Dia menulis sebuah buku tentang seorang anak kecil yang bisa terbang. Ada yang tahu lah, Harry Potter tahu ya. Ya. Dan waktu dia ngarang, dia tulis karang itu umur 30 tahun. Selesai, dia coba tawarin kemana-mana. Gak ada yang mau. Semua penerbit bilang gini, gak mungkin lah. Orang mau baca, anak kecil bisa terbang pakai sapu. Gak ada yang mau. Akhirnya dia ditolak sama puluhan penerbit. Gak ada yang mau terbitin. Sampai 1 kali, sebuah penerbit yang biasa terbitin tentang fauna flora, namanya Bloomsbury, coba terbitin cuma 1000 eksemplar. Setelah itu semua jadi sejarah. Sekarang ini buku Harry Potter adalah buku terlaris ketiga di dunia. Ketiga di dunia. Ada yang tahu yang pertama apa? Pastinya Alkitab kita. Tepuk tangan dulu dong. Gak ada yang bisa kalahin Alkitab. Alkitab is the best. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang bawah ini namanya Opa Sanders. Ada yang tahu ya? Semua tahu bahwa ini orang tidak pernah menyerah. Pantang menyerah. Ya. Ketika umur 65 tahun, dia mulai bisnis dia. Dia punya 1 resep ayam goreng. Menurut dia itu yang paling crispy, paling enak. Apa yang dia lakukan? Dia jual rumah dia masuk mobil dia, tinggal di mobil dia. Dan yang dia lakuin gini, dia datangin restoran-restoran di Amerika, bilang sama kokinya, bilang gini, lu tahu gak, bumbu saya, resep saya itu lebih enak daripada resep kamu. Semua orang tolak dia, bilang orang gila dari mana. Kebayang gak sih? Dia bukan tawarin ke mana, dia tawarin ke restoran, ke koki-koki. Dia masuk selama 1 tahun 2 tahun ke 1006 restoran. Semua menolak dia. Tapi dia tidak pernah menyerah. Ada yang tahu? Ketika dia masuk ke restoran 1007,
Dan dia diterima. Semua dari sejarah buat kita. Hari ini kita tahu namanya KFC. Coba kalau Colonel Sanders menyerah. Hari ini gak ada yang bisa makan namanya KFC lah, CFC lah, bener gak? Ayam goreng crispy kita gak bisa makan lagi. Bapak Ibu teman-teman, jangan pernah menyerah. Ketika kita menyerah, ada impact yang baik yang kita bisa lakukan buat sekeliling kita. Bahkan buat keluarga kita. Nah, yang terakhir yang paling luar biasa adalah siapa? Seorang anak muda, umur 33 tahun lebih. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa sama Bapa di surga. Dia bilang, Bapak kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Karena ada begitu banyak, karena ada masalah, tekanan yang begitu berat. Yang mesti dia tanggung, bukan masalah dia. Itu masalah kita semua, dosa kita semua. Dan dia kepengen menyerah. Untung dia bilang sama Bapa di surga, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, teman-teman, kebayang kalau hari itu dia menyerah. Hari ini kita gak kumpul di tempat ini. Hari ini gak ada keselamatan buat setiap kita. Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika hidup kita gak menyerah, ada impact yang baik yang kita akan kerjakan, gak cuma buat diri kita, tapi buat keluarga kita, buat sekeliling kita, bahkan buat kota dan buat bangsa kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Next, itu J. Nah, U itu apa sih? Usahakan yang terbaik. Sekali lagi, usahakan yang terbaik. Kalau kita mau jadi juara dalam kehidupan kita, baik kita sebagai anak, sebagai, thank you, baik, sorry, tes. Oke? Usahakan yang terbaik. Next. Nick Vujicic bilang gini, do your best and God will do the rest. Ya, semua tahu lah Nick Vujicic gak punya tangan, gak punya kaki. Seorang pengusaha, pendeta, hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bilang gini, lakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik. Maka Tuhan akan melakukan sisanya, bagiannya Tuhan. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Next. Nah, ada satu quote lagi yang gak kalah penting. Paulo Picasso bilang gini, action is the foundational key to all success. Bahasa Indonesia, usaha adalah kunci dasar untuk semua sukses. Jadi kalau kita mau sukses, kunci dasarnya itu ya kita mesti usaha, kita mesti bekerja, kita mesti berkarya. Nah, next. Muhammad Ghani bilang gini, bahwa masa depan tergantung apa yang kamu usahakan hari ini. Apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi masa depan tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu, saya mau bilang gini, tadi saya bilang usahakan yang terbaik. Ya. Kata kuncinya adalah usahakan yang terbaik. Ada kata terbaiknya. Next. Nah, ini kata terbaik ini sangat penting buat kita. Bapak Ibu, saya mau bilang gini, kadang kita berusaha. Tapi pertanyaan, apakah kita udah lakuin yang terbaik atau belum? Bahasa terbaik adalah, bahasa kita sehari-hari adalah all out. Ya, atau 100%. Kalau pinjam kata Pak James Gue adalah fulfill. 100% terbaik yang kita lakukan. Nah, kata terbaik ini buat saya sangat alkitabiah. Saya mau kata next. Nah, oke, Bapak Ibu kalau lihat di sini, ada beberapa yang saya tampilkan adalah, Bapak Ibu mungkin udah familiar dengan beberapa ini, dikatakan begini. Ada Kolose 3:23 bilangin, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kata segenap ya. Ada lagi, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Yang terakhir, Kaleb bin Yefun mengikuti Tuhan dengan segenap, dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, kata all out, 100%, full tip, itu sangat alkitabiah. Bapak Ibu kalau di sini ada kata apa sih? Ada kata segenap, segala, semua, seluruh, sepenuhnya. Itu artinya apa sih? Itu artinya 100%, 100%.
Kata all out ini sangat penting buat kita Bapak Ibu. Kalau kita coba flashback ke belakang kita, kadang kita tidak berhasil bukan karena kita nggak berusaha. Tapi pertanyaan buat kita, apakah usaha kita 50%, 70%, atau 100%? Itu sangat penting buat kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa itu penting sekali buat kita? Saya mau cerita begini bahwa ketika orang sudah sangat usur, ada dua hal yang sangat dia sesalin ketika nanti kita udah tua banget. Menurut survei, ada dua hal yang sangat dia sesalin. Yang pertama adalah ketika dia muda, ketika dia dipercaya sesuatu, dia ngelakuin yang terbaik. Ketika dia dipercaya mungkin jadi seorang mahasiswa, dia nggak jadi mahasiswa yang terbaik. Ketika dia dipercaya jadi seorang suami, nggak jadi suami yang terbaik. Dipercaya jadi seorang istri, bapak ibu nggak jadi yang terbaik. Ketika dia dipercaya untuk bekerja, mungkin sebagai seorang sales, karyawan, bos, nggak jadi yang terbaik. Itu yang paling disesali sama orang ketika nanti udah usur usianya, udah sangat tua usianya. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu jangan kita nyesal ketika kita udah tua, bahwa ketika kita dipercaya Tuhan, apapun profesi kita, apapun status kita, ayo lakukan yang terbaik. Yang kedua yang paling disesali adalah ketika nanti kita udah usur usia kita adalah ketika saya masih muda, saya terlalu hidup dalam comfort zone saya. Dalam zona nyaman saya. Saya ketika dipercaya untuk jadi WL nggak mau. Pelayan-pelayan semua nggak mau. Maunya cuma jadi orang-orang yang duduk dalam kenyamanan kita. Bapak Ibu saya percaya Tuhan kasih kita talenta, kasih kita tenaga supaya kita bekerja, berkarya untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama adalah ayo teman-teman, kalau kita mau jadi juara, jangan pernah menyerah. Yang kedua adalah ayo usahakan yang terbaik. Sekali lagi usahakan yang terbaik. Oke, yang ketiga, next. Ini ada JU. Nah ini yang paling penting A. Ini apa sih? Yang paling tengah, yang paling tinggi adalah andalkan Tuhan. Kalau kita mau jadi juara, kita mesti pegang Tuhan. Kita mesti andalkan Tuhan. Ada satu, next. Yeremia 17 ayat 7-8 bilang gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya percaya kalau kita mau jadi juara, kita mesti pegang Tuhan. Kita mesti andalin Tuhan. Next, kita jangan lupakan perencanaan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jalan hidup kita di awal, di tengah, di akhir, kita sangat butuh Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan? Kenapa kita mesti andalin Tuhan? Next, karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup dan mau tolong kita. Sekali lagi, kenapa kita mesti andalin Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup dan mau tolong kita. Nah, saya mau kasih ilustrasi. Kami berdua punya 3 anak. Saya sekarang berdua, puji Tuhan, teman-teman pada pindah ke PIK. Jadi mau kita ikutan pindah ke PIK, Pakem. Jadi, nah dulu kita punya rumah di satu rumah. Saya punya anak 3. Zaman waktu saya masih di dekat Bandengan. Nah, ketika saya pulang, kadang saya bawa tas itu isinya 2 laptop. Ya, jadi anak saya yang paling kecil, namanya Jordan, waktu itu mungkin masih umurnya 3 tahun. Dia laptop tas saya, dia kepengen bantu saya. Ya, dia mau. Kamar kami berdua itu di lantai 2. Jadi waktu dia angkat, dia mau. Tapi dia sanggup gak? Dia gak sanggup, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, dia gak sanggup. Dia mau tapi dia gak sanggup. Nah, anak saya yang kedua namanya Kenneth. Waktu itu mungkin umur 10 tahun kurang lebih. Itu dia sanggup. 12 tahun lah. Udah agak gede lah. Udah ada SMP. Itu dia sanggup. Tapi dia gak mau. Puji Tuhan saya punya anak paling gede. Sekarang udah mau kuliah. Dia sanggup. Dan dia juga mau. Bapak Ibu ini cuma contoh aja ya. Semua mau, semua sanggup kok. Jadi saya mau kasih tahu bahwa yang bisa kita andalkan adalah orang yang mau dan sanggup.
Tuhan kita sanggup menolong kita. Kalau di lagu ini, kalau Bapak Ibu dengar lagu dia, lagu Andre Takdare, dia bilang gini, Tuhan kita sanggup menolong kita. Gak cuma sanggup, dia juga mau menolong kita. Karena dia sayang sama kita. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kalau kita mau dijuara hari-hari ini, kita butuh Tuhan. Sangat amat butuh Tuhan. Kita mesti pegang Tuhan. Saya mau kasih satu cerita tentang Daud. Boleh next? Bapak Ibu kalau ada waktu boleh baca tentang kisah ini di 1 Tawarikh 14, 8-7. Satu kisah yang saya sangat suka. Tentang Daud lagi perang sama Filistin. Ada yang udah pernah baca? Nah, saya coba cerita aja ya. Saya suka sekali tentang cerita tentang perang. Saya dulu suka baca Koping Ho. Saya pikir ini kisahnya lebih keren, lebih asik, lebih bagus daripada yang saya baca. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Daud adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Orang yang sangat pegang sama Tuhan. Kalau kita baca di kisah ini dikatakan Daud mengalahkan Filistin di lembah Refaim. Bapak Ibu di kisah ini dikatakan bahwa ketika itu Daud diurapi jadi raja buat satu Israel. Daud diurapi jadi raja itu 2 kali. Sekali buat Yehuda, sekali lagi itu buat semua Israel ketika Saul udah mati. Jadi ketika orang Filistin dengar bahwa Daud diurapi jadi raja, di sini dikatakan Filistin itu datang mau coba nyerang Daud. Nah, waktu Daud dengar bahwa orang Filistin datang mau nyerang dia di lembah Refaim, apa yang Daud lakukan? Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju? Apakah engkau menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan bilang, majulah. Dikatakan Daud perang, Daud menang, Filistin pulang. Tapi nggak lama kemudian, kalau kita baca di sini, Filistinnya itu auban, bahasanya keras kepala, dia datang lagi. Di tempat yang sama di lembah Refaim mau perang sama Daud lagi. Apa yang Daud lakukan kali ini? Daud tanya sama Tuhan lagi. Tuhan, apakah aku maju? Tuhan bilang, jangan, kalian jangan maju. Buat gerakan lingkaran ke belakang pohon-pohon kertau. Apabila engkau mendengar suara dari puncak pohon-pohon kertau, majulah. Aku menyerahkan bangsa ini ke dalam tanganmu. Di ayat yang 16 dikatakan bahwa dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara Filistin dari Gibeon sampai Geser. Bapak Ibu, saya mau katakan Daud itu luar biasa. Orang yang andalin Tuhan. Seorang juara yang sangat luar biasa. Jadi buat saya Daud itu adalah, kalau kita pernah baca buku Sun Tzu, dikatakan bagaimana kita 1000 kali perang, 1000 kali menang. Buat saya Daud ini orang yang sangat nyata. Setiap kali dia perang, dia menang. Kenapa? Nah, saya mau katakan, kalau saya jadi Daud, mungkin saya udah nggak tanya sama Tuhan lagi. Mungkin ya. Kenapa? Kita mesti tahu bahwa waktu Daud diurapi jadi raja, untuk waktu itu umurnya 37 tahun lebih. Ya, kalau nggak salah pakai 37,5 tahun. Dan Bapak Ibu, teman-teman mesti tahu, Daud waktu pertama kali perang sama Filistin, tahu ada yang umur berapa? Itu umur 16 tahun. Ketika dia ketemu sama Goliat. Dan sejak umur 16 tahun, Daud udah biasa belum perang sama Filistin. Udah tahu dong bagaimana perang sama Filistin. Kayak saya main IT, saya udah 20 tahun lebih main IT. Saya udah tahu trennya seperti apa. Sekarang saya udah main ke robotik, AI, kita udah mulai invest ke sana. Kita udah mulai tahu tren lah. Orang yang main di tekstil, orang yang main di FMB, semua kita udah mulai ngerti. Kenapa? Kita fokus, kita udah ahli. Daud itu udah perang sama Filistin, udah ahli banget. Dia udah tahu strateginya, baunya, caranya. Tapi yang luar biasa dari Daud apa sih? Dia masih tanya sama Tuhan. Dia masih pegang sama Tuhan. Dia masih andalkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau jadi juara, ayo andalkan Tuhan, pegang Tuhan. Tuhan jauh lebih hebat, lebih mampu, lebih sanggup dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu yang ketiga, andalkan Tuhan. Nah, JUA. R apa sih? Yang keempat adalah R. R adalah rela berbagi. Sekali lagi, rela berbagi. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita mau jadi juara, Tuhan desain buat kita, Tuhan memberkati kita, gak cuma buat kita. Tuhan kasih waktu buat kita, gak cuma buat kita. Tuhan kepengen juga kita berbagi buat orang lain. Menjadi berkat buat banyak orang lain. Ya. Nah, apa sih yang bisa kita bagi Bapak Ibu, teman-teman semua? Next. Nah, dikatakan sebelum itu, Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kisah Rasul adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, apa sih yang bisa kita beri? Apa sih yang bisa kita bagi Bapak Ibu, teman-teman semua? Next. Nah, next.
ada beberapa hal yang saya coba share buat kita. Yang bisa kita bagi yang pertama pasti itu namanya kebaikan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa bawa teman-teman datang ibadah pagi hari ini, tetangga, kiri kanan, sanak saudara, itu kita bawa kebaikan buat mereka. Ya, setiap hari kebaikan apa lagi sih? Kata-kata yang positif, kata-kata yang baik buat orang lain. Itu kebaikan yang luar biasa buat kita. Kebaikan sehari-hari. Bapak Ibu, saya beberapa kali di tol, itu orang, sering gak sih ketemu orang di depan kita itu gak bisa bayar tol? Ada ya? Kalau kita masuk tol, kadang kita kan suka marah-marah kan. Saya pernah satu kali, waktu saya mau keluar tol Pik, mau ke tol Pik yang di Pik Avenue, ada yang tahu ya? Itu di sebelah kanan saya ada satu inci-inci, sorry sebelah kiri saya, itu mungkin udah 5 menit orang gak ada yang mau masuk. Saya kasihanin inci-inci, kok dari tadi gak ada yang mau masuk. Akhirnya saya coba panggil dia, saya kasih ke dia, saya punya e-tol. Jadi saya percaya gini teman-teman, Bapak Ibu semua adalah kadang-kadang hal kecil buat dia. Dia sampai bilang, kok kamsya kok, thank you kok, Tuhan berkati, atau anything lah. Bahwa kadang saya mau bilang gini, bahwa hal kecil buat kita, kalau Tuhan udah kasih kita kesempatan berbuat baik, ayo berbuat baiklah buat orang-orang lain. Setuju gak Bapak Ibu? Itu mungkin hal kecil buat kita, tapi itu ajarin buat kita untuk kita berbuat baik buat orang lain. Nah, oke, next. Apalagi yang bisa kita berbagi tenaga kita atau talenta kita. Hari saya senang bahwa yang melayani di sini banyak anak-anak muda. Ya, ini masa depannya luar biasa Pak Kim. Anak-anak muda, ayo kita kasih talenta kita, tenaga kita. Tadi WL-nya juga luar biasa, singernya, pemusiknya, semua multimedia, semuanya baik, semuanya indah. Nah, saya mau katakan bahwa tenaga ini sangat penting untuk kita bagikan talenta kita. Karena gereja di tempat ini adalah gerejanya Tuhan, gereja milik kita semua. Saya di Full Gospel, di chapter, saya selalu ajarin bahwa, saya selalu share, ayo kita bagi-bagi tugas. Mungkin waktu kita ketemu di chapter, kita bisa di restoran, ada yang tugasnya apa sih? Pesan makanan. Ya, ada yang kasih absensi, ada yang mungkin nanti kalau kita ada saweran, ada yang ngurusin hitung-hitung uang. Jadi kita bagi-bagi tugas, semua punya bagian masing-masing. Atau ada yang desain brosur. Jadi kita mesti berfungsi, berbagi dimanapun berada. Nah, saya sama istri 2 tahun ini pindah ke PIK, dan di kompleks kita ini ada satu acara namanya donasi baju. Jadi di kompleks kita itu ada donasi baju itu 1 bulan sekali. Nah selama ini kalau donasi baju itu cuma dikirim di WA grupnya kompleks, setelah ketimpa-timpa kan nggak tahu dong, udah nggak kelihatan. Nah, saya bilang sama anak saya yang sekarang mau kuliah, Teresa, bilang Teresa, coba WA Pak RT, tawarin dia mau nggak? Kita desainin brosur buat dia, terus kita bikin spanduk di depan rumah di kompleks sehingga kalau dia orang mau masuk bisa lihat. Saya pikir itu hal yang kecil, tenaga yang kecil yang bisa dilakukan oleh kita buat kompleks dimanapun kita berada. Akhirnya anak saya kontak Pak RT, dia apalagi pasti senang lah ya kan. Pak RT merasa senang, dia desainin, gak cuma desain doang. Kita cetak brosurnya di depan kompleks, orang bisa lihat. Dan gak cuma itu. Saya minta supaya dia juga bisa bantu, minta tolong, dia bisa bantu. Jadi sebulan sekali anak saya yang gede, dia donasi baju, dia bantu tenaga dia untuk bisa bantuin di Sabtu pagi sebulan sekali. Saya pikir ini hal yang baik buat kita. Dimanapun kita berada, ayo relakan hidup kita untuk kita berbagi. Itu sangat penting. Kantor saya di Bandengan, setahun itu kita ada 3 kali namanya kita donor darah. Dan waktu kita donor darah, kita undang semua kompleks kantoran untuk datang. Saya siapin makanan, kasih kacang hijau lah, pun kantor saya ngurus lah. Kasih makanan, bubur ayam, kita ada abang-abang datang. Kenapa? Saya percaya dimanapun kita berada, Bapak Ibu teman-teman, kita mesti berbagi. Setuju gak? Kita jadi berkat buat banyak orang. Biar mental juara itu dalam kehidupan kita. Nah, apalagi bisa kita bagi? Nah, ini gak kalah penting nih. Waktu kita. Waktu ini sangat penting. Kita mesti pakai waktu kita dengan sebaik-baiknya. Pakai waktu kita untuk melayani Tuhan. Untuk memberkati orang. Untuk jadi dampak buat banyak orang. Ya, yang keempat, ya pasti uang kita. Ini bentar lagi mau Natalan. Saya yakin bahwa Natal ini bukan punya Pak Kem. Semua pasti butuh dana. Ibarat di sini kita juga sewa tempat. Ayo sama-sama. Ketika kita diberkati, kita juga diberkat buat banyak orang. Ya saya beruntung punya istri yang luar biasa. Ketika kita kuliah, dia miskin, saya lebih miskin lagi Pak Kem. Jadi sama-sama. Jadi cuma di dalam kesederhanaan kita, saya lihat bahwa istri saya itu punya hati memberi. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang ulang tahun, dia mesti iri-iritin dia punya makannya. Waktu itu dia masih kos. Dikasih uang seadanya,
Tapi dia bisa ngitung-ngitung teman-teman yang ulang tahun dikasih buku rohani, dikasih sesuatu. Saya pikir bahwa dia juga menabur buat ibadah youth, buat ibadah umum. Saya percaya bahwa ketika kita berbagi, itu sangat penting buat kita. Yang terakhir adalah pastinya doa kita. Bapak Ibu, saya yakin bahwa di tempat ini ayo kita saling mendoakan, saling menguatkan. Saya percaya siapapun dia, termasuk saya, kalau saya lagi sakit, lagi lemah, diteleponin orang didoain mau nggak? Pasti mau, benar nggak? Jadi Bapak Ibu teman-teman, ayo kalau ada teman kita yang lagi susah, ayo jangan lupa telepon dia, jangan gosipin dia, doakan dia. Senang nggak sih? Semua pasti senang dong, benar nggak? Kalau kita lagi susah ada yang telepon kita terus doain kita. Jadi ayo kita berbagi. Kalau kita menjadi juara, ayo kita berbagi kebaikan, kita berbagi talenta kita, kita berbagi waktu kita, uang kita, doa kita buat banyak orang. Jadi kita relakan hidup kita untuk berbagi. Next, yang terakhir, JUAR. Udah, ini yang terakhir adalah aktif di dalam komunitas, aktif dalam gereja. Ayo kita berfungsi bersama-sama. Kita berfungsi bersama-sama. Saya percaya di sini tempat ini kita mungkin belum terlalu banyak. Tapi saya percaya ketika kita aktif, Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa buat kita. Tuhan akan tambahkan orang-orang baru buat kita. Nah, jadi komunitas itu sangat penting. Teman-teman ring itu sangat penting, pergaulan itu sangat penting. Saya mau kasih next. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya percaya bahwa banyak orang butuh ke tempat ini karena di sini ada pergaulan yang baik. Di sini ada pergaulan yang indah. Ya, saya percaya bahwa pergaulan yang buruk memang bisa merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Tapi saya juga percaya sebaliknya, ketika bahwa pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Setuju nggak? Saya lama di Full Gospel, kita namanya chapter. Saya lihat begitu banyak teman-teman saya yang dulunya mabuk, judi, gak benar. Begitu dia ikut kita, bareng-bareng sama kita, punya pergaulan yang baik, dia tinggalin satu-satu. Jadi saya percaya teman-teman bahwa ayo ajak teman-teman baru untuk datang ke tempat ini, untuk aktif sama-sama. Untuk tahu bahwa ketika ada pergaulan yang baik di tempat ini, kebiasaan yang buruk mereka pelan-pelan Tuhan akan buang dalam kehidupan mereka. Nah, oke, next. Dikatakan gini, dan Pena bilang gini, show me your friend and I will show you your future. Jadi hati-hati dengan teman-teman kita. Hati-hati dengan teman-teman pergaulan kita. Bukan cuma teman-teman kita, saya tambahin ya. Teman-teman pergaulan kita. Nah, saya bilang sama anak saya bahwa bergaul mesti hati-hati. Tapi kalau berteman sebanyak-banyaknya. Udah paham belum beda antara pergaulan sama pertemanan? Kalau bergaul itu kita bareng terus setiap hari. Ring satu kita. Tapi kalau berteman mesti sebanyak-banyaknya. Saya ini bergaulnya itu namanya Full Gospel, FGB MFI atau di gereja. Ya, saya bergaul, saya punya teman ngobrol, diskusi ketika. Tapi saya berteman, saya mesti sebanyak-banyaknya. Saya berteman sama tetangga saya yang belum kenal Tuhan, saya juga aktif. Saya juga berteman dengan orang Kadin, kalau tahu ya Kadin, HIPMI, ya Apindo, anything lah, ngomong soal bisnis. Tapi ketika ring satu kita kuat, pergaulan kita kuat, kita kalau berteman kemanapun, kita nggak terpengaruh lagi. Kita berteman. Jadi teman-teman hati-hati, khususnya anak muda. Cek dulu teman-teman pergaulan kita. Karena itu akan menentukan masa depan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman saya percaya begini, ketika kita di kondisi yang paling rendah, lagi kondisi yang sangat-sangat terpuruk, kita butuh teman gaul yang tepat, yang bisa kasih advice yang benar buat hidup kita. Saya mau kesaksian, saya punya satu teman, ya, itu teman pelayanan juga. Suatu hari dia, istrinya, ya ada lakuin hal yang gak pas lah. Dia mau cerai. Kebayang gak sih istri kita lakuin hal yang gak pas? Dia pengen ceraiin istri dia. Teman-teman sama-sama kita pelayanan. Nah ketika itu dia udah pengen banget ceraiin istri dia. Saya bilang sama dia, kalau dia punya pergaulannya, dia udah pusing, udah stres, udah semua ayat yang dia baca udah gak mempan lagi. Nah di saat dia yang paling buruk, paling rendah itu, dia butuh advice yang tepat dari teman-temannya. Setuju gak? Teman-teman di luar bilang gini, kalau istri lu lakuin 1 kali gak benar, lu mesti lakuin 10 kali. Nah, untung dia ketemu teman kita yang benar. Bahwa ayo, sama-sama kita manusia. Yuk dulu juga pernah kok sebelum kenal Tuhan, banyak lakuin yang gak benar. Lakuin banyak yang salah. Ayo, ampuni dia. Maafkan dia.
Sekarang mereka kembali lagi jadi suami istri yang takut sama Tuhan, melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa teman gaul kita sangat penting. Saya percaya komunitas gereja teman sangat penting buat kita. Ayo, ajak teman-teman yang lain, ajak sanak family, keluarga untuk datang di sini. Gak cuma datang, kita aktif sama-sama melayani di tempat ini. Karena saya percaya bahwa ketika kita punya teman pergaulan yang tepat, yang benar, maka ada hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Kita jadi juara bersama-sama. Oke, next. Saya mau tutup dengan 2 kisah ini. Habis saya sudah selesai, saya tinggal 5 menit pas. Yang pertama, Markus 2. Tentang, ada yang udah tahu ya, tentang kisah di Markus 2 tentang seorang yang timpang dibawa oleh 4 temannya. Ya, jadi saya cerita aja. Jadi orang timpang ini punya 4 teman, 4 sahabat, 4 teman gaul dia. Ya, saya yakin 4 orang itu pasti jemaat atau pengerja di GB Dalbel sini, luar biasa. Jadi waktu itu Yesus lagi di Kapernaum dan saking orang banyak pengen dengar dia, itu rumahnya penuh. Dan ketika rumahnya penuh, apa yang dilakukan oleh 4 teman dia, 4 sahabat dia? Itu mereka naik ke atas genteng, ada yang tahu ya, copot gentengnya, terus diturunin. Nah, waktu Yesus lihat orang timpang, dikatakan waktu Yesus lihat iman mereka, Yesus tergerak dan apa? Menyembuhkan orang timpang itu atau orang pincang itu. Bapak, Ibu, teman-teman, saya mau bilang gini bahwa orang timpang itu, orang pincang ini punya mimpi apa sih? Punya cita-cita apa sih? Pengen sembuh bukan? Benar gak? Bukan kepengen punya iPhone yang baru, pasti bukan ya kan? Pasti gak, bukan pengen mimpi pengen jalan-jalan gimana, enggak. Tapi mimpi dia yang paling besar adalah dia kepengen sembuh. Dia kepengen bisa jalan lagi. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu teman-teman bahwa untung dia punya teman 4 orang itu. Kadang untuk mencapai mimpi kita, untuk mencapai tujuan kita, kita butuh teman-teman sekeliling kita untuk bantu kita mencapai tujuan mimpi yang Tuhan desain buat kita. Jadi hati-hati dengan teman pergaulan kita. Saya yakin Tuhan bisa bawa teman-teman gaul kita ini untuk supaya membawa kita sama-sama menuju mimpi-mimpi yang Tuhan desain buat kita. Oke, saya mau tutup dengan satu kisah. Jadi JUARA. J yang pertama udah hafal ya. Jangan pernah menyerah. U, usahakan yang terbaik. A, paling tinggi, andalkan Tuhan. Kalau kita mau jadi juara, ayo andalkan Tuhan. R, rela berbagi. A yang terakhir, gak kalah penting, aktif di gereja, aktif dalam komunitas. Saya mau tutup dengan satu kisah yang ini satu tokoh favorit saya, namanya John Stephen Awari. Ya, ada yang pernah dengar kisah ini? Ini seorang. Jadi John Stephen Awari adalah seorang pelari maraton dari Tanzania. Ya, maraton itu 42 km lebih. Ya, jauh banget. Saya nggak tahu di sini banyak pelari apa enggak. Ya, bukan lari dari masalah ya, bukan ya. Jadi pelari ini pelari maraton yang luar biasa. Nah, ini kisah nyata. Jadi waktu itu di Olimpiade Meksiko tahun 1968, di tengah pertandingan John Stephen Awari udah 20 km dia jatuh. Waktu dia jatuh itu lututnya luka, bahunya terkilir dan dia jatuh, dia diobati. Gurunya dia bilang gini, dokter perawat bilang, lu udah nggak bisa lari lagi. Lu udah gak bisa. Tapi John waktu dia habis diobati, diperban, kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, dia bangkit lagi. Dan dia lari lagi. Dia lari pelan-pelan. Dia lari terus. Waktu dia lari terus, orang bilang, udahlah gak usah lari. Dia bilang enggak, dia lari terus pelan-pelan. Dia jalan sambil dia terseret-seret, dia lari. Dan di stadion, itu juara satunya udah masuk. Udah masuk, juara 2 udah masuk, juara 3 udah masuk. Bahkan udah pengalungan medali udah terjadi. Tapi di stadion wartawan-wartawan dengar bahwa ada satu orang yang masih terus lari. Dan kita tahu dia nggak bisa dia nggak mungkin jadi juara lagi dong. Juara 1 udah ada, juara 2, juara 3 udah ada. Sebagian penonton udah pulang kan udah selesai. John Stephen Awari akhirnya mulai masuk ke dalam stadion. Dan dia lari dengan pelan dan masuk melewati garis finish. Ketika lewati garis finish, wartawan yang masih di stadion datang ketemu sama John Stephen Awari. Tanya ke John, kenapa you masih lari? Toh udah juara 1, 2, 3 udah dapat semua. Tahu gak? Akhirnya John kasih satu jawaban yang saya pikir sangat penting buat kita. Karena buat saya dia adalah juara yang sejati. Kenapa? Hari ini dia seorang
pahlawan Olimpiade. John bilang gini, dia bilang negara saya, Tanzania, mengutus saya ke Meksiko puluhan ribu mil, bukan cuma untuk mulai berlari. Sekali lagi, nggak cuma untuk mulai berlari, tapi untuk mengakhiri, nggak cuma untuk memulai pertandingan, tapi untuk mengakhiri pertandingan. Bapak, Ibu, teman-teman anak muda khususnya, Tuhan Yesus utus kita jutaan mil ke Jakarta ini, ke Indonesia, gak cuma untuk kita memulai pertandingan kita, tapi untuk kita mengakhiri pertandingan kita sebagai juara, untuk jadi berkat. Setuju gak? Buat keluarga kita, buat kota kita, buat gereja kita, buat Indonesia yang kita cintai. Itu dari saya. Thank you semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita sama-sama kita bangkit berdiri.